Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai artikel review dari hasil kerja kelompok kami dengan judul Potensi Herbal Indonesia sebagai Imunomodulator. Dengan anggota kelompok, yang pertama Nur Hanifa dengan NIM 07, yang kedua Nisa Nurhayati dengan NIM 17, nomor 3 ada Adi Rizkianto Kusuma NIM 33, ada Laras Wijiati NIM 39, ada Nur Aziza NIM 45, ada Rofiko NIM 47, Faru Rozi NIM 49, dan saya sendiri Ajeng Nur Rohman NIM 53. Ya, untuk pendahuluan, perubahan drastis iklim dunia saat ini itu bukan lagi menjadi suatu permasalahan yang baru ya. Pasalnya sudah lama kita rasakan peningkatan temperatur udara global di sekitar lingkungan kita gitu. Masyarakat itu biasa menyebutnya peristiwa pemanasan global atau global warming. Nah, dampak dari peningkatan suhu rata-rata global ini dapat meningkatkan rentang waktu musim panas menjadi lebih lama dan peningkatan temperatur dapat menimbulkan stres panas dan perubahan perilaku fisiologi dan biokimia hewan. Selain itu, stres panas yang ditimbulkan oleh pemanasan global ini dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas suatu populasi. Nah, stres panas sendiri itu merupakan ketidaknyamanan yang dirasakan dan berhubungan dengan kondisi fisiologis akibat paparan lingkungan panas. Nah, stres panas itu dapat menyebabkan penurunan jumlah leukosit yang signifikan dalam darah. Artinya daya tahan tubuh dapat melemah akibat paparan stres panas, dan ini memberikan kesempatan bagi suatu agen penyakit untuk menimbulkan penyakit tertentu bagi tubuh. Berdasarkan hal ini, diperlukan adanya suatu inovasi untuk menciptakan obat-obat preventif yang memiliki fungsi sebagai imunomodulator dalam tubuh. Nah, salah satunya dengan memanfaatkan kekayaan alam, yaitu obat tradisional atau obat herbal. Nah, selain untuk menggali potensi kekayaan alam Indonesia, obat herbal ini dipilih karena dipandang mampu sebagai salah satu alternatif pilihan obat baru bagi masyarakat. Nah, imunomodulator sendiri itu merupakan suatu senyawa atau bahan yang masih dalam tingkat eksplorasi dan perdebatan. Nah, imunomodulator berfungsi untuk mengembangkan bahan-bahan yang dapat meningkatkan respon imun atau dapat mengembalikan ketidakseimbangan sistem imun. Berbagai tanaman yang diketahui memiliki aktivitas sebagai imunomodulator, diantaranya adalah daun pepaya, daun tempuyung, meniran, radix, kecombrang, mancang, sambiloto, rimpang temu hitam, biji karika, kelopak bunga rosella, teh hijau, kesambi, daun kemangi, akar sorghum merah, daun pegagan, dan daun widuri. Nah, selanjutnya untuk metode penelitian ini menggunakan studi literasi dari berbagai artikel jurnal yang dieksplorasi dari Google Scholar, Doage, dan sumber jurnal di internet yang membahas tentang tanaman herbal Indonesia yang berpotensi sebagai imunomodulator. Nah, kata kunci yang digunakan untuk mencari literatur di internet adalah herbal Indonesia dan imunomodulator. Pencarian jurnal ilmiah mengenai penelitian kandungan senyawa herbal di Indonesia dalam artikel ini hanya mencakup beberapa senyawa yang berperan sebagai imunomodulator. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Selanjutnya itu di sini dipaparkan hasil literatur review dari kelompok kami mengenai potensi herbal di Indonesia yang digunakan sebagai imunomodulator. Next. Yang pertama ada daun upaya. Daun upaya biasa digunakan sebagai obat oleh masyarakat. Nah, karena kandungan senyawa aktifnya itu ada senyawa flavonoid, papain, cimopapain, cysteine, alpha-tocopherol, asam ascorbat, lycopene, benzil isotianat, cyanogenik, glukosinat, dan glukosianolat. Selain sebagai imunomodulator,
Daun pepaya juga memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Salah satunya didukung oleh penelitian ini yang dilakukan oleh Susilawati pada tahun 2020, di mana berdasarkan pengujian aktivitas imunomodulator ekstrak etanol daun pepaya menggunakan metode CBC diferensial sebagai imunomodulator yang telah dilaporkan bahwa ekstrak daun pepaya ini menunjukkan adanya efek imunomodulator. Hasil pengujian dan pengamatan yang ditinjau dari parameter neutrofil, monosit, leukosit, dan limfosit yang terjadi pada tikus yang telah diberikan ekstrak daun pepaya selama 20 hari. Terlihat adanya perubahan parameter darah yang menunjukkan adanya aktivitas imunomodulator pada dosis yang diujikan. Dosis yang memberikan aktivitas imunomodulator tertinggi adalah dosis ekstrak 800 mg per kilogram berat badan. Next. Yang kedua ada daun tempoyung. Nah, daun tempoyung ini memiliki senyawa aktif golongan flavonoid, quinon, steroid, triterpenoid, dan saponin. Selain itu, dia juga memiliki kandungan senyawa lain, tapi di sini karena kandungan senyawa aktifnya ini, dia memiliki potensi sebagai imunomodulator. Hasil ini didukung oleh penelitian di mana dia juga memiliki daya hambat untuk bakteri. Hasil uji yang telah dilakukan yaitu pengujian aktivitas imunomodulator ekstrak etanol daun tempoyung ini dilaporkan memiliki aktivitas imunomodulator. Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah sel-sel leukosit dan komponennya serta IL-2 ini meningkat pada tikus jantan Galowistar. Jumlah leukosit, limfosit, monosit, dan jumlah IL-2 akibat pengaruh ekstrak etanol daun tempoyung menunjukkan perbedaan bermakna terhadap peningkatan jumlah leukosit pada dosis 100 mg per kilogram berat badan dibandingkan dengan kontrol negatif. Semakin besar dosis yang diberikan akan mengakibatkan jumlah limfosit, monosit, dan jumlah IL-2 ini akan menurun. Hal ini karena ekstrak daun tempoyung ini memiliki daya hambat terhadap bakteri Shigella dysenteriae yang digunakan untuk memicu peningkatan sistem imun sehingga Shigella dysenteriae ini tidak dapat menyebabkan disenteri basilar pada hewan percobaan dengan pemberian ekstrak etanol daun tempoyung. Next. Yang selanjutnya yaitu tumbuhan meniran atau Phyllanthus nirurial. Kandungan senyawa aktifnya yaitu ada flavonoid, filantin, dan hipofilantin. Potensi imunomodulator yaitu meningkatkan fungsi kekebalan tubuh alamiah seperti pada unggas, avian influenza atau flu burung, Marex, dan Newcastle disease, yaitu sebagai imunomodulator dan memiliki aktivitas antiinflamasi. Untuk hasil uji dalam jurnal ini yaitu pemberian Phyllanthus nirurilin tidak berpengaruh nyata terhadap titer antibodi Newcastle disease dan avian influenza pada broiler jantan. Namun, dilihat dari rata-rata titer antibodi yang dihasilkan, pemberian dosis Phyllanthus nirurilin dengan dosis 4,5 mg per kilogram berat badan per hari dapat meningkatkan titer antibodi avian influenza pada broiler jantan. Titer antibodi avian influenza yang terbentuk belum mencapai level protektif pada semua perlakuan. Kemungkinan ini karena kurangnya dosis dalam pemberian ekstrak meniran pada air minum broiler jantan. Selain itu, disebabkan pula karena perkembangan bursa fabricus bursa fabricus itu terhambat oleh hormon testosteron. Selanjutnya, tidak berpengaruh nyata dalam meningkatkan titer antibodi Newcastle disease karena ekstrak meniran yang digunakan belum mampu mengaktifkan kerja sel imun atau bertindak sebagai imunosupresan. Tumbuhan yang selanjutnya yaitu radix. Radix memiliki kandungan senyawa aktif flavonoid dan sikoric acid. Potensi imunomodulatornya yaitu meningkatkan proliferasi dan diferensiasi limfosit sel T, sel B, sel NK, serta menunjukkan kemampuan dalam memberikan efek imunostimulan pada manusia dan hewan. Atau dalam artian meningkatkan fungsi kekebalan tubuh alamiah seperti pada unggas avian influenza atau flu burung, Marex, dan Newcastle disease. Untuk hasil ujinya, pemberian ekstrak tumbuhan radix ini tidak berpengaruh nyata terhadap titer antibodi Newcastle disease dan avian influenza pada broiler betina.
Namun, ketika dilihat dari rata-rata titer antibodi yang dihasilkan, pemberian dosis Radix dengan dosis 9,5 mg per kilogram berat badan per hari dapat meningkatkan titer antibodi Newcastle disease pada broiler betina. Selanjutnya, tidak berpengaruh nyata dalam meningkatkan titer antibodi Newcastle disease dan avian influenza karena penggunaan vaksin inaktif atau killed vaksin dan suhu lingkungan. Selanjutnya ada buah kecombrang. Buah kecombrang sendiri atau dengan nama latin Etinera elatheorgex et M. Smith secara empiris ini telah digunakan dalam pengobatan dan sebagai bahan pangan. Tidak lepas dari manfaat yang dimiliki buah kecombrang ini, ada berbagai kandungan senyawa aktif. Senyawa bioaktif diantaranya yang terkandung yaitu polifenol, alkaloid, flavonoid, steroid, saponin, dan minyak atsiri. Untuk potensi imunomodulatornya sendiri, imunomodulator sendiri itu dapat meningkatkan aktivitas makrofag, di mana makrofag merupakan sel-sel yang mempunyai peran pada proses fagositosis dengan menganjurkan sel-sel yang terinfeksi oleh patogen intraseluler. Senyawa flavonoid dapat meningkatkan efektivitas proliferasi limfokin yang dihasilkan oleh sel T sehingga akan merangsang sel-sel fagosit untuk melakukan respon fagositosis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol buah kecombrang terhadap daya fagositosis makrofag. Sediaan uji berupa ekstrak etanol buah kecombrang yang diberikan secara oral terhadap mencit jantan galur BA, LB, atau C dengan dosis 100 mg per kilogram BB, 200 mg per kilogram BB, 300 mg per kilogram BB, dan 400 mg per kilogram BB. Ekstrak Phyllanthus niruri ini dosisnya 0,13 mg per gram BB digunakan sebagai kontrol positif dan NaCMC 0,5% sebagai kontrol negatif. Ekstrak ini diberikan sejak hari pertama sampai ke-7 pada hari ke-8, masing-masing mencet dijelaskan diinjeksikan bakteri Staphylococcus aureus secara intraperitoneal. Aktivitas sel makrofag dihitung dari apusa cairan peritoneum. Peningkatan dosis ekstrak etanol buah kecombrang hasilnya itu dapat meningkatkan jumlah aktivitas fagositosis makrofag dari 36,50% NaCMC, 45,75% dari dosis 100 mg per kilogram BB, 59,70% dari dosis 200 mg per kilogram BB, 61% dari dosis 300 mg per kilogram BB, dan 71,25% dari dosis 400 mg per kilogram BB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dosis 400 mg per kilogram BB menunjukkan persen aktivitas fagositosis tertinggi, yaitu sebesar 71,25%. Peningkatan dosisnya ini membuktikan bahwa dapat meningkatkan aktivitas fagositosis, sehingga buah kecombrang ini berpotensi sebagai imunomodulator. Selanjutnya ada daun macang atau dengan nama latin Mangifera foetida L. Di mana daun macang sendiri ini adalah sejenis buah mangga, tanaman mangga yang mempunyai ciri khas yaitu dengan beraroma khas, rasa buah yang masam. Ini banyak dimanfaatkan sebagai potensi obat dari berbagai penelitian. Nah, kandungan senyawa aktif yang ada pada daun macang ini ada berbagai macam senyawa yang bersifat antioksidan. Di antaranya flavonoid, saponin, tanin, xanthonoid berupa mangiferin. Nah, untuk potensi imunomodulatornya sendiri, mangiferin ini merupakan flavonoid
di mana yang dia bersifat antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas, serta sifat aktivitas farmakologi dalam beberapa proses fotogenesis, salah satunya sebagai agen imunomodulator. Penelitian ini menggunakan tikus. Penelitian ini pengujian dilakukan untuk membuktikan efek imunomodulator ekstrak daun 3 varietas macang dengan mengetahui respon aktivitas dan kapasitas fagositosis sel makrofag cairan peritoneal tikus putih setelah distimulasi ekstrak terhadap infeksi bakteri Staphylococcus aureus. Di mana berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa pada 3 varietas macang, yaitu ada batu, limus, dan manis, terbukti efektif sebagai imunomodulator, di mana dosis 1 atau 1 ppm 0,001 mg per gram pada macang varietas limus dan manis sudah menunjukkan kemampuan imunomodulator, sehingga tidak perlu peningkatan dosis dengan masing-masing presentasi aktivitas fagositosis, yaitu 83,33 kurang lebih 2,89% dan 91 kurang lebih 3%. Sedangkan pada varietas batu, yaitu dosis 2, 10 ppm 0,01 mg per gram lebih efektif untuk digunakan. Adanya perbedaan presentasi kemampuan aktivitas fagositosis tiap perlakuan pemberian ekstrak daun macang dapat disebabkan oleh perbedaan dosis maupun komposisi kandungan kimia yang terdapat dalam masing-masing varietas macang. Hasilnya diharapkan memberikan informasi obat imunomodulator terbaru terhadap penyakit infeksi dan diharapkan dapat dikembangkan menjadi bahan baku fitofarmaka. Jadi dari hasil ini dapat disimpulkan sebagai varietas batu mempunyai potensi imunomodulator yang paling baik. Selanjutnya yaitu Sambiloto atau Andrographis paniculata. Kandungan senyawa aktifnya yaitu androgafolid yang memiliki aktivitas imunomodulator, yaitu dapat meningkatkan produksi IFN gamma dari mencit yang divaksinasi dengan Salmonella typhimurium. Nah, penelitian ini yang dilakukan oleh Rahayu menggunakan metode ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay dengan hewan uji mencit sehat yang dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 sebagai kelompok ekstrak dengan menggunakan ekstrak N-heksan, ekstrak etil asetat, dan ekstrak metanol. Kelompok 2 sebagai kontrol positif dan kelompok 3 sebagai kontrol negatif. Hasil penelitian berdasarkan pengukuran kadar imunoglobulin G dengan metode ELISA menghasilkan bahwa ekstrak N-heksan Sambiloto dengan dosis 0,56 mg per 20 gram berat badan mencit bersih mempunyai aktivitas imunomodulator tertinggi. Peningkatan respon imun secara humoral dari ekstrak N-heksan kemungkinan juga disebabkan pengaruh lamanya penyimpanan antigen dalam tubuh. Senyawa yang bersifat glikofilik yang tahan terhadap proses metabolisme akan diakumulasikan pada jaringan lemak sehingga akan tersimpan lama. Antigen yang tersimpan lama dalam tubuh akan memberi kesempatan pada sistem limfoid untuk menuju ke antigen. Dimungkinkan populasi dari limfosit T dan B meningkat sehingga respon imun juga semakin meningkat. Selanjutnya yaitu rimpang temu hitam. Selanjutnya yaitu rimpang temu hitam atau Curcuma aeruginosa. Senyawa aktif yang terdapat dalam rimpang temu hitam yaitu flavonoid. Nah, flavonoid ini memiliki aktivitas imunomodulator, yaitu flavonoid telah diketahui dapat memodulasi perkembangan dan respons seluler dari tipe-tipe variasi sel sistem imun, di mana mempengaruhi sel T, sel B, makrofag, neutrofil, sel NK, dan sel dendrit. Jika sel T atau CD4 aktif akan memproduksi sitokin atau IL-2 dan akan mengaktifasi sel T helper 1 dan 2. Sel T helper 2 akan menghasilkan IL-4, IL-6, IL-10, dan IL-5. Kemudian oleh sel limfosit B membantu interleukin menjadi sel plasma yang akan melepaskan imunoglobulin atau antibodi. Nah, imunoglobulin akan menandai antigen kemudian akan mengeliminasi antigen tersebut. Penelitian dilakukan oleh Suryani 2019 menggunakan hewan uji tikus putih jantan sebanyak 12 ekor yang dibagi menjadi 4 kelompok dengan masing-masing kelompok sebanyak 3 ekor. Hasil penelitiannya itu berdasarkan jumlah titer imunoglobulin G pada sumur mikrotitrasi dengan metode hemaglutinasi, menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak etanol rimpang temu hitam yang paling bagus adalah konsentrasi 0,04%,
B per V dan 0,08% B per V karena terjadi penggumpalan hingga pada pengenceran tinggi 1/256 dengan 3 sampel serum darah tikus putih jantan. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mujibur Rahman pada tahun 2016 juga menunjukkan bahwa pada konsentrasi 0,08% B per V, ekstrak etanol temu hitam bersifat sebagai imunomodulator. Yang selanjutnya ada kelopak bunga rosella. Dengan nama latin Hibiscus sabedariva. Rosella merupakan tanaman yang termasuk dalam jenis tanaman sepatu. Rosella memiliki berbagai kandungan senyawa kimia seperti fenol, flavonoid, dan pigmen warna merah yang dihasilkan dari 4 senyawa antosianin. Dari senyawa-senyawa tersebut dikatakan sebagai imunostimulator jika suatu senyawa tersebut dapat meningkatkan respon imun berupa peningkatan aktivitas proliferasi sel limfosit akibat pemberian vaksin. Berdasarkan pengujian aktivitas imunomodulator fermentasi teh Rosella kombucha, terdapat proliferasi sel limfosit dilakukan dengan menggunakan metode MTT assay. Larutan uji dibuat dari filtrat hasil fermentasi teh Rosella kombucha selama 5 hari, 10 hari, dan 15 hari. Dengan beberapa seri konsentrasi yaitu 6,5, 12,5, 25, dan 50 dan 100 mikrogram per mililiter. Perbedaan bermakna pada konsentrasi 100 mikrogram per mililiter. Terdapat kontrol negatif menunjukkan bahwa konsentrasi 100 mikrogram per mililiter memiliki nilai OD yang lebih rendah daripada kontrol negatif. Fermentasi hari ke-10 menunjukkan aktivitas imunostimulator karena kandungan asam asetat cenderung meningkat, yang dimungkinkan bakteri penghasil asam asetat memainkan perannya selama fermentasi berlangsung. Menurut Nainggolan tahun 2009, proses pertumbuhan optimal teh Rosella jamur kombucha yaitu pada hari ke-10. Ya, next. Yang selanjutnya ada biji carica dengan nama Latin Carica pubescens L. Carica merupakan flora khas di dataran tinggi Dieng. Carica termasuk keluarga Caricaceae sehingga mirip seperti pepaya. Dari buah ini terdapat kandungan metabolit sekunder alkaloid, flavonoid, golongan quercetin, dan glikosida rutin. Buah ini mampu meningkatkan aktivitas respon fagositosis dan sebanding dengan kontrol imunstimulan Phyllanthus niruri. Dan aktivitas imunomodulator dengan efek imunostimulan pada ekstrak biji carica diduga karena pengaruh metabolit sekunder alkaloid, flavonoid, golongan quercetin, dan glikosida rutin. Berdasarkan pengujian aktivitas imunomodulator ekstrak biji carica, terdapat peningkatan aktivitas fagositosis dengan uji bersihan karbon. Bahwa ekstrak biji carica memiliki aktivitas imunomodulator. Hasil pengujian menunjukkan bahwa ekstrak biji carica dosis 500 mg per kilogram berat badan mampu meningkatkan aktivitas respon fagositosis dan sebanding dengan kontrol imunstimulan, yaitu Phyllanthus niruri 19,1 mg per kilogram berat badan. Variasi dosis ekstrak biji carica memiliki perbedaan bermakna dengan kontrol negatif. Aktivitas imunomodulator dengan efek imunstimulan pada ekstrak biji carica diduga karena pengaruh metabolit sekunder alkaloid, flavonoid, golongan quercetin, dan glikosida rutin. Ya, next. Selanjutnya yaitu teh hijau atau nama lainnya Camellia sinensis. Salah satu kandungan yang terdapat pada teh hijau yaitu polifenol. Polifenol merupakan antioksidan yang kekuatannya 100 kali lebih efektif dibanding dengan vitamin C dan 25 kali lebih tinggi dibanding dengan vitamin E. Tanaman ini berpotensi sebagai imunomodulator karena salah satu komponen polifenol yaitu EGCG dapat membantu proses fagositosis, meningkatkan ketahanan limfosit,
proliferasi limfosit, sekresi IL-12, makrofag, meningkatkan IFN gamma, dan menghambat ikatan antara FCRI dan IgE, sehingga akan menghambat pengeluaran histamin. FCRI berfungsi sebagai reseptor IgE yang menempel pada permukaan sel mas atau basofil dan berperan dalam menghambat IL-2 yang bersumber dari sel T. Hambatan IL-2 akan memberi efek terhadap fungsi IL-2 yang secara normal merespon sel B untuk mengeluarkan antibodi, dan salah satu antibodi yang dihambat pengeluarannya adalah IgE, sehingga akan mengurangi kadar IgE pada pasien rinitis alergika. Hasil uji yang diperoleh yaitu polifenol teh hijau dapat menurunkan sekresi imunoglobulin E pada pasien rinitis alergika. Selanjutnya yaitu tanaman kesambi. Ekstrak daun kesambi memiliki banyak senyawa aktif, di antaranya adalah flavonoid, fenol, dan tanin. Senyawa flavonoid diketahui memiliki efek potensial sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Senyawa flavonoid seperti flavonols, quercetin, dan katekin terbukti menghambat produksi TNF-alfa dan nitrik oksid oleh lipopolisakarida dari makrofag yang teraktivasi. Supresi TNF-alfa diduga melalui penghambatan aktivasi NFB. Penghambatan TNF-alfa terjadi pada fase posttranskripsi, sedangkan penghambatan inducible nitrik oksid sintase pada fase transkripsi. Hasil uji secara in vitro dari flavonoid golongan flavon dan flavonols telah menunjukkan adanya respon imun. Komponen yang bersifat imunomodulator adalah dari golongan flavonoid. Golongan flavonoid mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh hingga mampu menangkal serangan virus, bakteri, ataupun mikroba lainnya. Selain itu, golongan flavonoid juga mampu memodulasi sistem imun melalui proliferasi dan aktivasi limfosit T dan B. Hasil ujinya yaitu kesambi mengandung beberapa senyawa aktif penting secara farmakologi yang dapat digunakan sebagai antioksidan, anti kanker, dan antimikroba, sehingga tidak menutup kemungkinan kesambi sebagai tanaman kandidat imunomodulator pada penelitian-penelitian selanjutnya. Next. Ya, selanjutnya daun kemangi dengan nama latin Ocimum basilicum L. Daun kemangi ini mengandung antioksidan alami berupa senyawa fenolik, yakni tokoperol, flavonoid, dan asam fenolat, dan mengandung senyawa nitrogen berupa alkaloid, asam amino, dan amina, dan juga mengandung beta-karoten yang dapat menjaga kesehatan badan serta mencegah kerusakan sel tubuh manusia. Nah, daun kemangi diketahui dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh, menyegarkan, menghilangkan bau badan, bau mulut, untuk mengobati demam, peluruh ASI, dan rasa mual. Nah, pada penelitian ini dilakukan pengujian untuk melihat efek imunomodulasi ekstrak daun kemangi terhadap respon imun spesifik dan non-spesifik. Respon imun non-spesifik dilakukan dengan metode carbon clearance dan menghitung persentase sel leukosit dengan metode hapusan darah dan jumlah hemasitometer, sedangkan untuk respon imun spesifik dapat dilihat dengan peningkatan bobot limpa mencit yang digunakan. Nah, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang uji imunomodulator dari ekstrak daun kemangi dengan metode carbon clearance dan penentuan jumlah sel leukosit pada mencit putih jantan, dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun kemangi yang diberikan terhadap mencit putih jantan selama 6 hari pada dosis 10 mg per kilogram BB, 50 dan 100 mg per kilogram BB dapat memberikan efek imunostimulan karena indeks fagositosisnya itu lebih dari 1. Dan efek stimulannya tersebut juga didukung oleh efek ekstrak dalam meningkatkan
jumlah total sel leukosit, meningkatkan jumlah persentase sel eosinofil, neutropil batang, neutropil segmen limfosit, dan juga meningkatkan bobot limpa relatif, di mana semakin tinggi dosis yang digunakan, maka efek imunostimulannya semakin besar. Next. Nah, selanjutnya sorghum ya, atau dengan nama Latin sorghum bicolor. Sorghum ini merupakan tanaman pangan yang cukup banyak dibudidayakan, namun pada bagian akarnya itu kurang dimanfaatkan dengan baik. Nah, pada tanaman sorghum ini memiliki kandungan fitokimia yang terdiri dari alkaloid, tanin fenol, yang dapat meningkatkan kualitas sel imun host. Namun dalam mekanisme aktivasi sel imun oleh ekstrak akar sorghum itu belum dapat diketahui dengan jelas. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah akar sorghum merah, dexamethasone, dan mencit. Sampel mencit dibagi menjadi 3 kelompok perlakuan dengan 9 ulangan. Nah, untuk kelompok kontrol, P0 itu terdiri 9 ekor tikus yang diberikan Aquades. Kelompok P1 terdiri 9 ekor tikus yang diberikan dexamethasone 3,2 mg per kilogram berat badan per oral, kemudian diberikan Aquades selama 6 hari. Kelompok P2 terdiri dari 9 ekor tikus yang diberikan dexamethasone 3,2 mg per kg/BB per oral, kemudian diberikan ekstrak akar sorghum konsentrasi 50% per oral selama 6 hari. Untuk kelompok P3 terdiri dari 9 ekor tikus yang diberikan dexamethasone 3,2 mg per kg/BB per oral, kemudian diberikan ekstrak akar sorghum konsentrasi 75% per oral selama 6 hari. Nah, pada hari ke-7 dilakukan pemotongan pada ujung ekor untuk prosedur ulas darah untuk menghitung profil leukosit, neutropil, monosit, dan limfositnya. Hasil perhitungan monosit menunjukkan bahwa kelompok P2 dan P3 itu menunjukkan perbedaan yang nyata. Pada perhitungan neutropil menunjukkan bahwa kelompok P2 dan P3 juga menunjukkan perbedaan yang nyata. Kemudian untuk perhitungan limfosit menunjukkan bahwa kelompok P2 dan P3 menunjukkan perbedaan yang nyata dibandingkan dengan kelompok P0 yang diberikan dexamethasone tanpa terapi apapun. Nah, pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak akar sorghum merah memiliki aktivitas sebagai imunostimulan pada hewan model imunosupresi. Pemberian dosis tertinggi yaitu pada 50% itu menunjukkan hasil yang lebih baik. Berikutnya ada Centella acetica L. urban yang biasa kita kenal dengan daun pegagan. Kandungan senyawa aktif yang terdapat di dalamnya ada saponin, ada triterpenoid pentasiklik, sterol, sesquiterpen, turunan eugenol, caveoluronic acid, dan nah, menurut penelitian sekitar 84%. Pemberian oral ekstrak etanol Centella acetica L. urban dosis 50 mg dan 100 mg kilogram berat badan dapat meningkatkan sistem imun yang ditunjukkan dengan peningkatan kadar IgG dalam serum darah mencit yang diinduksi oleh vaksin BCG. Pemberian ekstrak oral Centella acetica L. urban ini juga dapat meningkatkan aktivitas makrofag kepada tikus yang diinfeksi dengan Staphylococcus epidermidis. Next.
Kemudian ada Calotropis gigantea L. Atau biasa yang kita kenal dengan widuri. Nah, dari pohon ini tuh sebenarnya banyak bagian yang bisa dimanfaatkan atau yang berpotensi sebagai imunomodulator. Sebelumnya, kandungan senyawa aktif yang terdapat di dalamnya itu ada alkaloid, ada protein, ada fenolik, glikosida, dan flavonoid. Beberapa potensi imunomodulator dari pohon widuri ini, Calotropis gigantea juga aktif menghambat pertumbuhan sel kanker kolon secara in vitro. Kemudian ekstrak air dari daunnya mampu menginhibisi pertumbuhan Candida sp. Candida sp ini adalah jamur yang biasa menyerang kulit manusia. Kemudian bunganya sendiri diketahui memiliki aktivitas hepatoprotektif pada tikus dengan kerusakan hati yang diinduksi dengan karbon tetraklorida. Kemudian ekstrak etil asetat dari bunga Calotropis gigantea L ini memiliki aktivitas antibakteri dan anti jamur dengan konsentrasi hambat minimum kisaran 16 sampai 128 mikrogram per mililiter. Getahnya juga ini memiliki potensi imunomodulator. Diketahui dapat menurunkan jumlah perlakuan dengan perlukaan pada gusi. Jadi dia menyembuhkan luka eksisi dan insisi pada tikus model luka tersebut. Next. Sehingga dapat kami ambil kesimpulan bahwa herba Indonesia berpotensi sebagai imunomodulator untuk meningkatkan kekebalan sistem imun tubuh antara lain daun pepaya, carica papaya L, daun tempuyung, Sonchus arvensis Lin, Meniran pilantus niruri L, Radix echinacea purpurea, Kecombrang etlingera elatior, Mancang mangifera foetida L, Sambiloto andrographis paniculates, rimpang temu hitam atau Curcuma aeruginosa, biji karika, Carica pubescens L, teh hijau Camellia sinensis L, O kesambi, Seisera oleosa, daun kemang Miochimum basilium L, sorghum merah atau sorghum bicolor, daun pegagan Centella asiatica, daun widuri Calotropis gigantea L. Berdasarkan keanekaragaman herba Indonesia tersebut, mekanisme herba Indonesia berfungsi sebagai imunomodulator berbeda-beda tergantung pada sediaan produknya. Sebagian besar herba Indonesia berpotensi meningkatkan kekebalan sistem adalah dengan adanya kandungan senyawa flavonoid di dalamnya. Sekian dan terima kasih dari kelompok 2. Apabila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.